Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi ulumul Quran dan hadis, yaitu tentang subjudulnya proses turunnya Al-Quran dan periodisasi turunnya Al-Quran. Ya, terkait yang pertama, proses turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW untuk memberi petunjuk kepada manusia. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan penghuni bumi. Turunnya Al-Quran yang pertama kali pada malam Lailatul Qadar merupakan pemberitahuan kepada alam tingkat tinggi yang terdiri dari malaikat-malaikat akan kemuliaan umat Muhammad. Wahyu Allah diturunkan dalam 2 bentuk, yaitu sekaligus dan bertahap. Penurunan sekaligus terjadi saat Al-Quran diletakkan Allah Subhanahu wa taala ke Lauh Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala mengirimkannya ke Baitul Izzah juga dengan bentuk sekaligus. Lauh Mahfuz adalah suatu tempat catatan segala ketentuan dan kepastian Allah, sedangkan Baitul Izzah ialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, atau 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Cara turunnya wahyu Al-Quran. Nabi menerima wahyu dengan 3 cara sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Syura ayat 51, yakni melalui wahyu di balik takbir atau melalui utusan. Hanya saja untuk wahyu Al-Quran, Nabi Muhammad menerimanya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad menerima, Jibril alaihissalam berwujud sebagai manusia. Terjadi keterlibatan unsur jasmani Nabi SAW sehingga itu tidak berat baginya. Namun ketika Jibril alaihissalam muncul ke dalam rohani Nabi SAW, maka terjadilah interaksi yang tidak tampak. Justru cara semacam ini sangat berat bagi Nabi SAW. 2. Periodisasi turunnya Al-Quran. Sejarah periodisasi Al-Quran sepanjang perjalanan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama membagi sejarah Al-Quran dalam 2 periode, yaitu periode sebelum hijrah dan periode selepas hijrah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah dikenal dengan sebutan ayat Makkiyah, sementara ayat Al-Quran yang turun usai hijrah dikenal dengan ayat Madaniyah. Oke, cukup sekian materi pembelajaran ulumul Al-Quran tentang proses turunnya Al-Quran dan periodisasi turunnya Al-Quran. Bila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.